Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan cinta kasih yang boleh kami rasakan pada saat ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan berkati juga jemaat yang akan mendengarkan firman Tuhan. Supaya firman-Mu dapat berbuah di dalam kehidupan kami. Turunkan Roh Kudus-Mu Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah yang sampai pada kita saat ini terambil dari Wahyu 2 ayat 8 sampai 11 di bawah perikop kepada jemaat di Smyrna. Demikianlah firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Demikianlah firman Tuhan. Salam bagi kita semua. Tema yang sampai pada kita saat ini adalah kesetiaan kepada Tuhan. Dalam Wahyu 2 ayat 8 sampai 11 ini, kita diajak untuk melihat tentang bagaimana kekayaan rohani yang dimiliki oleh jemaat Smyrna pada saat itu. Jemaat Smyrna pada saat itu dipimpin oleh pemerintahan Roma yang mewajibkan kepada seluruh jemaat, kepada seluruh rakyat untuk menyembah kaisar dan menyebut kaisar adalah Tuhan. Namun pada saat itu jemaat Smyrna tidak mau mengatakan bahwa kaisar adalah Tuhan, karena jemaat Smyrna hanya akan memanggil nama Tuhan hanya untuk Yesus Kristus Tuhan. Melalui pengakuan atau melalui pilihan dari jemaat Smyrna pada saat itu, maka pemerintahan Roma memberikan tekanan kepada jemaat Smyrna pada saat itu. Jemaat saat itu mengalami banyak sekali penderitaan dan pencobaan-pencobaan dan kemiskinan serta tuduhan fitnah yang diberikan kepada mereka dari pemerintahan Romawi. Namun penganiayaan ini disebabkan karena jemaat Smyrna lebih memilih mempertahankan iman mereka kepada Kristus saja. Nah, di sini dapat kita lihat dalam penderitaan yang dialami oleh jemaat Smyrna dari tekanan pemerintahan Romawi pada saat itu, tidak membuat mereka menjadi goyah untuk mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Namun mereka tetap setia kepada Kristus. Mereka tetap setia untuk menyembah Kristus sebagai Tuhan dan menyebut Kristus sebagai Tuhan. Di sini karena kesetiaan mereka, maka Kristus menyatakan diri kepada mereka menjadi firman yang dari awal dan yang akhir yang akan senantiasa berada di tengah-tengah jemaat Smyrna pada saat itu. Kristus memberikan perhatian kepada mereka di dalam penderitaan mereka. Yesus menunjukkan kepada mereka bagaimana penderitaan mereka akan diringankan dan akan dibatasi. Kesetiaan mereka pun akan membuahkan hasil, karena Allah akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Yesus mengajarkan bahwa ketika manusia dalam setia dalam pencobaannya, dalam keadaan apapun, maka akan dikaruniai hidup atau keselamatan atau mahkota kehidupan yang daripada Allah. Allah tidak akan membiarkan umatnya yang percaya begitu saja. Namun Allah penuh kasih karunia untuk orang-orang yang tetap setia kepada Kristus. Kesetiaan jemaat Smyrna inilah yang menjadi pesan yang boleh sampai pada kita saat ini. Dari penderitaan-penderitaan yang dialami oleh jemaat Smyrna, mereka tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan walaupun dalam segala suka ataupun duka? Dalam setiap persoalan yang boleh kita terima di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita akan menduakan Tuhan atau apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan? Inilah yang menjadi refleksi untuk kita dan untuk pengantin yang boleh dipersatukan di dalam nama Tuhan dalam sebuah ikatan pernikahan yang kudus pada saat ini. Ini juga menjadi pedoman bagi saudara-saudari yang menerima pemberkatan pada saat ini. Di sini Yesus mau mengajarkan ketika kita akan menjalani kehidupan ini, ketika kita lahir di dalam kehidupan ini, kita tidak akan lepas dari segala pencobaan-pencobaan. Kepada saudara-saudari yang telah diberikan janji pernikahan pada saat ini, maka saudara-saudari dalam kehidupan berumah tangga untuk selanjutnya
tidak akan lepas dari pencobaan-pencobaan dan juga masalah-masalah di dalam kehidupan. Namun di sini Yesus mau mengajarkan, apapun pencobaan-pencobaan itu, tetapi tetap setialah kepada Tuhan. Karena Yesus Kristus itu adalah yang awal dan yang akhir yang akan senantiasa memberkati saudara di dalam kehidupan saudara sekalian. Dalam menempuh hidup baru yang selanjutnya, maka saudara-saudari tidak lepas dari perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain. Namun di sini mau diajarkan bahwa saudara-saudari di dalam keluarga, di dalam berumah tangga, bahwa saudara-saudari harus tetap setia kepada Tuhan. Tetaplah setia di dalam penderitaan, di dalam kehidupan kalian nantinya. Karena Allah akan mengaruniakan kasih karunia dan sejahtera kepada keluarga Anda untuk menjadi keluarga yang damai sejahtera. Allah tidak akan membiarkan saudara mengalami penderitaan di dalam kehidupan. Allah tidak akan membiarkan keluarga saudara dalam penderitaan. Tetapi Allah akan membatasi setiap penderitaan dan akan menjadikan penderitaan itu sebagai pemurnian ataupun membuktikan kemurnian dari iman saudara. Nah, di sini saudara-saudari yang boleh menerima pemberkatan pada saat ini, setialah sampai mati. Karena ada dikatakan, apapun situasinya dan apapun pergumulannya, tetapi aku dan seisi rumahku tetap setia kepada Tuhan. Itulah yang harus dipegang teguh oleh pasangan yang akan menempuh hidup baru yang dipersatukan dalam pernikahan pada saat ini. Tetaplah setia, bawalah keluarga saudara untuk tetap setia kepada Tuhan dalam setiap keadaan apapun, dalam setiap duka, dalam setiap sukacita. Tetaplah setia karena Allah akan mengaruniakan mahkota kehidupan, karena Allah akan mengaruniakan hidup dan damai sejahtera di dalam kehidupan dan di dalam keluarga saudara-saudari. Inilah refleksi dan inilah pesan yang boleh sampai kepada saudara-saudari yang boleh menerima pemberkatan pada saat ini. Ditekankan sekali lagi, setialah sampai mati. Setialah sampai mati kepada Kristus. Setialah kepada Kristus dalam setiap pencobaan. Setialah kepada Kristus dalam setiap persoalan yang boleh diterima di dalam kehidupan, di dalam keluarga, di dalam hubungan bersuami istri, di dalam hubungan nantinya sebagai ayah kepada anak-anak, sebagai ibu kepada anak-anak. Inilah pesan yang sampai kepada kita. Semoga dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan dapat berbuah di dalam kehidupan kami. Turunkan Roh Kudus-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.